Ya, perkenalkan nama saya Theophilus Christian Kuntolukito. Di sini saya dari mahasiswa Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2021 08 11 01. Saya dari Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang rancangan aplikasi pemesanan kamar hotel. Yang pertama, saya akan membahas tentang analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan di sini yang pertama nama proyek. Nama proyeknya adalah aplikasi pemesanan kamar hotel. Lalu yang kedua tujuannya untuk mengelola proses reservasi kamar hotel, pemeriksaan ketersediaan kamar, dan manajemen data tamu, lalu pembayaran. Lalu pelacakan check-in, check-out, serta penyediaan laporan dan analisa. Lalu stakeholdernya adalah pemilik hotel, staf administrasi, dan tamu hotel. Lalu untuk kebutuhan fungsional yang kedua ini, di sini berisi 1 reservasi kamar, 2 pemeriksaan ketersediaan, 3 manajemen data tamu, keempat pembayaran dan faktur, lalu yang kelima pelacakan check-in dan check-out. Lalu yang keenam laporan dan analitik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Reservasi kamar di sini pengguna tuh dapat memilih tanggal check-in dan check-out, lalu pengguna dapat memilih jumlah tamu dan preferensi kamar. Jadi dia bisa memilih mau kamar seperti apa. Lalu sistem harus dapat memverifikasikan ketersediaan kamar tersebut yang dipilih oleh user. Lalu yang kedua adalah yang keempat adalah sistem harus dapat menampilkan pesan kamar dengan detail reservasi kepada pengguna. Lalu yang kelima, pengguna harus dapat mengkonfirmasi reservasi, lalu sistem harus menghasilkan konfirmasi dari reservasi user. Lalu yang kedua, pemeriksaan ketersediaan. Di sini pemilik hotel atau staff harus dapat memeriksa ketersediaan kamar pada tanggal tertentu. Lalu yang kedua, sistem harus memberikan informasi yang akurat tentang ketersediaan kamar. Lalu yang ketiga, ada manajemen data tamu. Di sini sistem harus dapat menyimpan dan mengelola data tamu, termasuk informasi kontak, riwayat pemesanan, preferensi, dan data pembayaran. Lalu pemilik hotel atau staff harus dapat mengakses dan memperbarui data tamu tersebut. Lalu yang keempat ini ada pembayaran dan faktur. Nah, di sini sistem harus bisa menyediakan opsi pembayaran online atau mau sistem pembayaran yang offline, misal langsung cash atau pembayaran elektronik lainnya. Lalu yang kedua adalah sistem harus dapat menghasilkan faktur dengan rincian biaya yang sesuai dengan pemesanan dari kamar tersebut. Lalu 5 ada pelacakan check-in dan check-out. Di sini sistem harus dapat melacak atau mencatat proses check-in dan check-out dari tamu. Lalu sistem hotel harus dapat mengelola jadwal kedatangan dan keberangkatan tamu. Di sini dibantu dengan staffnya yang sebagai apa ya untuk mewatching dari sistem tersebut. Selanjutnya, laporan dan analitik. Sistem harus menyediakan fitur untuk pelaporan yang memungkinkan pemilik hotel atau manajer hotel dapat menganalisa data, ketersediaan kamar, dan transaksi seperti itu. Lalu itu bisa digunakan untuk menghitung pendapatan dan kinerja hotel secara keseluruhan. Lalu di sini juga kebutuhan non fungsional. Yang pertama keamanan. Sistem harus menjaga keamanan dan data tamu transaksi pembayaran dengan menggunakan protokol keamanan yang terpercaya. Lalu yang kedua skalabilitas. Sistem harus mampu mengelola jumlah pengguna yang meningkat seiring dengan pertumbuhan hotel. Lalu yang ketiga keberlanjutan. Sistem harus dapat diandalkan dan berjalan secara kontinu dengan sedikit ataupun tanpa gangguan sama sekali. Lalu antar muka pengguna haruslah intuitif dan mudah digunakan oleh pemilik hotel, staf, dan tamu hotel tentunya. Lalu kinerja, sistem harus responsif dan mampu uh, melaksanakan kinerja dengan baik seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah use case diagramnya. Kita bisa lihat di sini ada aktor staf administrasi, lalu staf tamu dan aktor tamu hotel, aktor hotel owner. Di sini ada use case-nya yang pertama cek ketersediaan kamar hotel, lalu di sini ada order kamar yang berisi check-in dan check-out. Lalu ada transaksi juga di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tamu hotel ini mengorder kamar hotel. Lalu di sini staf administrasi menerima orderan kamar hotel, lalu dia melakukan checking ketersediaan kamar hotel. Ini aktor staff ini hanya sebagai kayak monitoring sebenarnya. Jadi dia sistemnya sebenarnya bisa mengecek sendiri. Lalu di sini ketika tersedia, maka dia akan membayar ke transaksi. Mereka akan melakukan transaksi, lalu transaksi akan diolah dan di-watching oleh staf administrasi. Ketika dia konfirmasi, akan masuk ke tabel order. Lalu dia akan
si hotel owner ini, dia bisa melakukan monitoring dan mengambil report dari transaksi tersebut atau transaksi yang ada di hotel itu. Lalu yang ketiga ini adalah use case scenario. Yang pertama use case 1 yaitu cek ketersediaan kamar hotel. Deskripsinya di sini admin melakukan cek dan ketersediaan kamar hotel, dan di sini dipakai oleh admin hotel tentunya. Lalu preconditionnya adalah admin hotel mengetahui tipe kamar yang diinginkan user tamu hotel. Lalu success and conditionnya adalah hotel memilih kamar yang diinginkan oleh user tamu dan tamu hotel memilih kamar tersebut yang tersedia. Lalu failed-nya adalah ketika hotel tidak memiliki kamarnya dan user juga tidak melakukan ataupun tidak memilih kamar tersebut. Lalu actors-nya adalah user admin hotel. Di sini triggernya ketika si tamu ingin melakukan check-in atau dia ingin ngecek kamar yang tersedia seperti apa. Lalu deskripsinya, step pertama di sini ada user tamu hotel menanyakan kamar yang tersedia. Lalu yang kedua, user admin hotel melakukan cek pada kamar yang tersedia. Lalu yang ketiga, user admin hotel memberikan rekomendasi kamar. Lalu user tamu hotel memilih kamar. Nah, use case yang kedua itu adalah order kamar hotel. Di sini deskripsinya user tamu melakukan order untuk transaksi kamar hotel. Lalu atau reservasi kamar hotel. Lalu di sini ada user buy-nya, ini adalah user admin hotel dan user tamu hotel. Di sini kenapa ada admin? Karena dia sebagai watcher atau konfirmator atau admin ya yang mengapprove untuk pemesanan dari tamu tersebut. Lalu prekondisinya adalah user tamu hotel sudah memilih kamar yang disarankan oleh user admin. Lalu suksesnya adalah ketika user hotel, user tamu maksudnya user tamu hotel memilih kamar hotel tersebut. Lalu failed-nya kalau tamu tidak memilih kamar tersebut. Lalu actors-nya adalah user admin hotel dan user tamu hotel. Lalu triggernya adalah ketika user tamu hotel memilih sebuah kamar, maka akan dilanjutkan dengan action selanjutnya adalah step pertama adalah user tamu hotel memilih kamar, lalu yang kedua user admin hotel melakukan input order user tamu hotel. Dan lalu yang ketiga adalah transaksi. Di sini adalah nilai order dihitung dan dicatat di sini, di mana setiap pemesanan akan tercatat juga di transaksi ini. Lalu yang memakai otomatis admin hotel, user tamu, dan ownernya juga. Preconditionnya adalah di sini admin hotel sudah memasukkan order ke transaksi yang dari konfirmasi dari tamu hotel tadi. Lalu di sini adalah user tamu hotel melakukan pembayaran dan failed-nya kalau tidak melakukan pembayaran. Externnya di sini ada user admin hotel, user tamu hotel, dan user owner hotel. Di sini triggernya adalah ketika tamu hotel konfirmasi order kamar lalu ingin melakukan pembayaran. Yang pertama stepnya adalah user tamu hotel konfirmasi order kamar hotel. Lalu yang kedua user admin hotel menginformasikan bill kepada tamu hotel tersebut. Lalu yang ketiga user tamu hotel melakukan pembayaran, dan keempat user admin konfirmasi pembayaran sudah masuk atau belum. Lalu yang kelima user dari owner hotel tersebut meminta laporan order dan transaksi hotel. Lalu yang keempat ini ada activity diagramnya, bisa dilihat di sini. Ini adalah yang kedua, ini yang bagian B itu adalah reporting activity diagram. Jadi ada dua aktivitas yang sebenarnya terpisah. Yang pertama owner hotel meminta report ke sistem, yang kedua adalah proses konfirmasi dan transaksi dan order dari kamar hotel tersebut. Lalu sequence diagramnya sama, tamu, sistem order, lalu admin dan owner. Di sini prosesnya sama seperti di use case di atas. Nah, ini class diagramnya ada user, ada order, ada report. Lalu untuk user sendiri itu dia memiliki atau di dalamnya ada owner, admin, dan customer. Mereka adalah bagian dari user atau mereka bertiga ini sebenarnya turunan dari class user. Nah, ini adalah mockupnya. Mockup di sini aplikasi ini bisa men-search hotel mana yang ingin dicari ataupun kamar seperti apa yang dicari. Lalu di bawah ini ada kotanya, ada di mana, mau Solo, mau Jakarta, mau dimanapun se-Indonesia yang sudah terdaftar di aplikasi ini, hotel-hotel sudah terdaftar di aplikasi ini. Lalu di bawahnya ini adalah gambar kamar-kamar hotel yang tersedia seperti itu. Jadi user bisa place order langsung by aplikasi ataupun melewati admin hotel seperti itu. Nah, di sini juga langsung pembayarannya nanti tinggal di place order, dia langsung lanjut ke halaman transaksi. Nah, cukup sekian presentasi laporan perencanaan aplikasi pemesanan kamar hotel dari saya. Terima kasih.